analisa limbah cair untuk parameter kimia selanjutnya itu adalah BOD atau BOD 5 disebut dengan biological oxygen demand yang 5 hari. Nah, itu maksudnya. Di mana ini adalah semacam bahan organik yang ada dibutuhkan oleh mikroorganisme itu oksigen bertemu dengan organik adalah limbah cair tersebut. Itulah intinya. Di mana baku mutunya salah satu harus kecil dari 50 mg per liter BOD 5 yang dapat di dalam limbah cair tersebut, baru boleh dia itu dibuang. Itu nadang organik sedikit. Dan apabila lebih dari 50 ppm, maka limbah cair harus diolah dulu dengan IPAL, eliminasi batu yang lainnya, menurut amanah, agar tidak mencemari. Setelah pengukuran riset hasilnya, pengukuran COD, pengukuran dalam selama 5 hari. Berulang membaca peserta. Ya Allah. Ini adalah pengukuran BOD dalam buku panduan kita. Ya, alat-alatnya yang digunakan bisa Anda tengok ada MnSO4 10%. Itu BOD ini dikocok. Kemudian ada juga H3P4 pekat. Kemudian ada pula titrasi nanti dengan N2S2O3. Sehingga nanti ada perubahan warna. Kemudian ada pemberian larutan kanji 1%. Sedangkan untuk rumus DO itu adalah volume TO dikali normal tes TO dikali 8 kali 1000 dibagi mililiter sampel yang kita buat. Untuk 5 hari sama dengan prosedur yang 0 hari tadi. Namun disimpan dulu di dalam kulkas selama 5 hari. Setelah itu baru dianalisa lagi DO-nya berapa. Kemudian baru kita hitung DOD 5 itu rumusnya DO0 dikurang DO5. Seperti ini, DO0 dapat 28, DO5 dapat 145, maka BOD 5 menjadi 42,3 mg per liter atau ppm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saya hormati dan mahasiswa saya banggakan. Dasar kimia selanjutnya yang penting dalam analisa limbah itu adalah misalkan bahan organik. Jadi bahan organik di dalam bentuk BOD. Apa namanya biological oxygen demand? Singkatannya apa? BOD. Bahasa Indonesianya apa? Oksigen. Ini Pak Abdul yang sedang memberikan penjelasan kepada kamu. Untuk menggunakan bahan organik yang mudah terurai dalam air tersebut. Jadi ini metode metode kimia. Dilakukan dan kita pakai fotosiklat. Dan BOD ini ada BOD 0 dan ada BOD 5. Ini kita ukur di BOD 5. 0-nya berapa ppm? Dan setelah itu 5 hari diupas berapa lagi BOD 5. Kemudian kita masuk BOD 5 itu adalah BO0 dengan BO5. Maka ini agak lama. Satunya ppm. Biasanya pas ada waktu dalam 50 atau 100 lewat dari 100. Artinya penyebutan limbah organik mencemari dan setelah diolah bagaimana apakah itu bisa harus turun dari 51 sampai 114 itu bagus selama menyelesaikan cara menganalisanya di laboratorium. Bismillah, analisa limbah cair parameter kimia dan biologi polutan ya itu adalah total bakteri coliform. Total bakteri coliform ini ditahukan baku mutunya
urutannya itu adalah kelas 1 harus kecil. Dari limbah cair itu 10.000 ppm per 100 ml limbah cair. Ini dilakukan biasa selama 5 hari ini di dalam drum petri dish. Atau bisa juga kita mendeteksi cepatnya dengan menggunakan ORP atau oksidasi reduksi potensial. Dengan alatnya itu juga disebut dengan bahasa Indonesia namanya potensial reduksi oksidasi. Nah, biasanya nilai ORP dari positif negatif. Apabila ketemuannya negatif di dalam limbah cair itu artinya apa? Mikroorganisme yang bersifatnya patogen atau penyakit tidak banyak ditemukan di dalam limbah cair tersebut. Artinya itu bisa jadi dibuang saja. Namun apabila ditemukan nilai ORP-nya di sana nilai negatif, artinya ada mikroorganisme yang bersifat patogen limbah cair tersebut, maka limbah cair tidak boleh dibuang ke sungai perairan karena dia akan menyebabkan penyakit kepada penduduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa saya banggakan dan berbesar saya hormati analisa polutan yang ada dalam limbah cair tersebut dan yang dalam parameter biologi. Biasanya kita analisa isi diaponi, jumlahnya dan juga strain seperti apa. Namun secara ini akan pakai media aja, namun juga ada cara yang mudah deteksinya itu guna metode kimia, bukan kimia. Alat seperti namanya ORP, oksidasi reduksi potensial. Apabila nilai ORP itu sudah positif, itu menandakan bahwa di dalam baca itu tidak ada mikroorganisme ataupun makhluk biologi yang sifatnya akan menyebabkan sebuah penyakit. Namun apabila ada penyakit minus 10 sekian, itu menandakan bahwa terjadi reduksi yang tinggi dalam baca tersebut dan menandakan bahwa adanya mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit. Jadi kita gunakan itu nanti untuk deteksinya. Oksidasi reduksi potensial. Alatnya sama dengan TTC. Jadi sudah pihak bisa mendekati ada satu alat itu bisa menggunakan. Dan saya banyak selamat menyaksikan. Bismillah. Analisa limbah cair untuk parameter fisika polutannya itu adalah bau. Bau ini kita deteksi dengan metode organoleptik. Yaitu itu. Banyak 25 orang. Sebelum membaunya dengan diberi skor 1 sampai 10, di mana 0 itu tidak berbau, 10 itu bau sangat busuk sekali. Itu yang kita perbolehkan oleh pemerintah, limbah kita buang tidak berbau busuk sekali. Tapi kalau bisa tidak berbau, apabila berbau busuk, maka limbah sudah boleh dibuang langsung ke lingkungan, ke masalah lingkungan. Maka dia harus diolah dulu limbahnya dengan minimal alat yang lainnya agar dia tidak berbau, boleh dibuang ke lingkungan seperti sungai kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mahasiswa yang saya banggakan. Maka dalam menguji inovasi cerdas STBM, kita perlu melakukan analisa fisika dan kimia. Salah satu analisa fisiknya adalah analisa bau. Bau ini kita gunakan alat yang paling mahal, itu adalah alat yang diberikan Allah SWT yang cuma kita yang menjadi organoleptik. Dan kita buat skornya bersama teman-teman dan akan kita bandingkan nanti kita cium bau dari limbah cair cuma diolah inovasi STBM dan kita tahu nanti setelah diolahnya bagaimana
bagaimana pula bandingan pautnya sebelum diolah, setelah diolah STBM. Namun waktu pengujiannya adalah yang kita cuma kepada 25 responden itu adalah yang di outlet agar nanti tidak mempengaruhi. Jadi setelah itu baru nanti yang di inletnya nanti sebelum diolah. Terima kasih. Bismillah, analisa limbah cair untuk parameter fisik yang diperlukan itu selanjutnya adalah warna. Warna ini juga kita gunakan metode organoleptik. Itu berikan kita yang paling mahal itu adalah mata. Di mana kita dapat juga metode responden, ada beberapa responden kita kasih dengan buku warna misalnya bagi Monsel, ini warnanya tidak berwarna bening sampai nanti berwarna hitam. Kita kasih skor sampai 1 sampai 0 itu ada bening, sedangkan hitam itu nanti warnanya adalah 10. Di antara itu nanti mungkin coklat, maka kita kasih mereka responden itu. Apa warna menurut mereka? Ini adalah metode yang bagus. Kemudian ada metode yang kualitatif, metode spektrofotometer. Kita menggunakan absorban panjangnya 4N61, di mana nanti limbah cair itu kita selama sampul didiamkan selama 2 menit. Absorban spektrofotometer 4N61 harus mendekati absorban 0 atau 0,01 standar mutunya, sehingga menandakan apa-apa limbah cair itu adalah berwarna bening, tidak berwarna, sehingga itu baru bisa boleh dibuang ke lingkungan khususnya kota 1 agar tidak mencemari pada lingkungan. Ini adalah metode mengukur warna dengan spektrofotometri namanya dekolorisasi. Kita pakai spektro ini, di mana nanti limbah cair itu sebelum kan nggak pekat hitamnya itu bagaimana absorban dan spektro. Tampilan setelah diolah agak bening bagaimana absorbannya di spektro. Namun sebelum itu nanti dimasukkan sampel itu ke dalam botol, kemudian kita putar atau disentrifus. Kalau tidak sentrifus diputar saja dengan tali rapia selama 1 jam, diamkan selama 15 menit. Kemudian setelah itu baru kita ambil ukur panjang gelombangnya dengan spektrofotometer. Dengan panjang gelombangnya wajib ini panjang gelombang ini adalah 406 nanometer. Nah, nanti keluar absorban ini. Dari perbedaan absorban itulah nanti kita dapat berapa bagusnya. Jadi biasanya akan tahu berapa kali penurunan warna setelah diolah. Namanya dengan redekolorisasi. Satunya adalah persen nanti itu. Sedangkan untuk laju dekolorisasi itu adalah satunya dengan angka saja. Kalau satunya persen 100%, berarti perubahan dari pekat menjadi bening itu berarti itu. Kemudian lajunya berapa kali perubahan lajunya dibanding 12 sampai 7 kali, ya, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum pemirsa dan mahasiswa yang saya banggakan. Maka untuk menguji limbah cair STBM ini kita juga melakukan servisi yang kedua, yaitu analisa dari warna. Ini ada 3 metode secara responden dan juga ada metode secara spektrofotometri, di mana nanti warna ini sebelum diolah limbahnya kita tengok negatif skor sampai 10 sama 25 responden. Ya, warna dari mana nih? Warna gelap sampai dengan warna terang. Itu pun nanti setelah diolah balik masih cerdas, kita kasih pulang ke warna. Berapa kemudian kalau kita bandingkan untuk mencari efisiensinya. Sedangkan ada metode spektrofotometri itu sudah kita gunakan nanti dengan adanya putar ya dari limbah cair seperti warna itu, kita sentrifus dari 500 cm. Setelah itu nanti baru kita hadapkan, baru kita ukur dengan spektrofotometri yang banyak normal saja. Itu sudah sesuai metode yang sudah diakui secara internasional. Dan saksikan itu. Terima kasih.
bisa limbah cair. Untuk parameter fisik dari polutan yang ada di sana adalah piker. Menggunakan alatnya nanti ada bentuk milimeter. Kita masih apabila bisa ada 10 NTM, maka nanti limbah harus diolah dulu dengan SPBM. Ini sudah dipakai standar dulu, ada standar model dan ada standar 500 juga Assalamualaikum pemirsa dan mahasiswa SMA. Akan analisa ketiga dari fisik dari sebuah pacar itu cerita amati kekeruhan. Di sini kekeruhan ini kita gunakan nanti apa alatnya ada khusus. Jangan satunya tidak aktif dan aktif. Di mana kita standarkan dulu alat itu dari 0 dan sampai aktif. Dengan kemudian disebutkan 500. Jadi kita tidak tahu nanti sebelum diolah berapa aktif baca kekeruhannya dan setelah diolah berapa kekeruhan. Dua NTU dan FTU ini sebetulnya sama. Nama orang menyebut saja yang berbeda. Selamat menyaksikan cara menganalisa. Bismillah, analisa limbah cair untuk parameter fisik dari polutan berikutnya adalah suhu atau temperatur dengan satuan derajat Celcius, di mana limbah cair apabila limbah cair lebih dari 34 derajat Celcius maka tidak boleh dibuang langsung di sungai atau harus didinginkan dulu baru dibuang. Apabila itu sudah 38 atau 37 itu boleh dibuang. Jadi kalau tidak didinginkan dulu. Jika tidak bisa dolar di SCBM-nya, apabila SCBM lebih akan usaha SCBM-nya didinginkan saja solusinya. Assalamualaikum pemirsa dan mahasiswa saya banggakan, dan parameter fisika yang keempat yang bisa kita amati itu adalah suhu. Jadi sebelum limbah cair diolah oleh lembaga SDPM berapa suhunya, dan setelah diolah nanti SDPM berapa suhu, jadi penurunan atau peningkatan suhu yang signifikan dan kita amati berubah deteksi dengan menggunakan alat sudah ada di termometer. Analisa limbah cair untuk parameter fisika dari polutan berikutnya adalah TPS. Harus diolah dulu. Sering membantu saya saudara selama 1 jam. Pengajaran bertujuan sebenarnya 100 ml selama 1 jam. Kertas sering dan bilas minyak dimasukkan ke dalam sekitar selama 30 menit. Kemudian sering dan jalan hasilnya sebelum perlakuan garam. Penimbangan gelas kimia. Sampai diambil menggunakan pemilik yang disaring dengan kertas saring tampuk pada gelas kimia. Setelah itu filter baik kemudian kertas plastik atau kertas dalam oven. Gelas kimia dimasukkan ke dalam oven. Gunakan lagi ke dalam eksekutor kertas saringnya dan gelas kimia selama 30 menit. Sebelum gelas kimia dan cepat
pemirsa yang saya hormati, ada satu eksebisi lagi tentang polutan yang ada di dalam limbah cair tersebut. Limbah cair tahu, limbah cair itu namanya TSS. Maksudnya total suspensi solid bahasa Indonesia adalah total padatan yang tersuspensi atau terlarut di dalam limbah cair tersebut. Jadi itu melayang-layang, bukan melayang-layang di dalam limbah cair tersebut sehingga memberikan warna sama putih atau macam itu yang kita. Ini metode ada secara fisika, gravimetri. Kita saring dia dengan pesa, kita saring kemudian baru kita kajian dan dapat nanti berapa ppm berat dari limbah SS yang sama. Biasanya berkumut juga sekitar 250. Ya, dari 50 ke 200 itu ada sebanyak dalam sehari untuk berpolutan akibat tersebut. Jadi buang nanti kalau dulu optimal dengan inovasi dan sebagainya. Selamat Analisa limbah cair untuk parameter polutan itu adalah fosfat, di mana fosfat ini sebanyak PO4B. Baku mutu kelas satunya harus kecil dari 5 mg per liter yang dalam limbah tersebut baru boleh dibuang ke perairan. Apabila tidak boleh diolah dengan istilah fosfat limbah cair itu beramanat Permen LH nomor 84 minimal dengan SPM untuk alat lebih tinggi lainnya. Belum dipakai sungai agar tidak mencemari. Ini adalah prosedur di laboratorium cara kerjanya ada di BKPM mahasiswa yang saya banggakan. Di sinilah kita mengikuti prosedur ini, tidak boleh kita langkah-langkahi, harus urutannya. Ini bahan-bahan digunakan kuvert, ada spektrofotometer, ini ada spektrum gambarnya, ada gelas piala, ada air aquades, ada sampel air sungai, air limbah, air laut, dan ada fosfat pekat. Dimulai dulu nanti dengan memasukkan 5 ml untuk sampel, kemudian ditambah reaksi paper P, kemudian ini ada dibuat lagi, kemudian baru diukur nanti dengan panjang gelombang 693 nanometer. Itu wajib itu, nggak boleh salah. Namun sebelum sampai kita buat standarnya dulu dari titrisol yang 1000 ppm PO4-nya, kemudian di sana kita buat dengan standar 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 0,25. Itu ppm-nya, itu nanti akan kita baca. Berapa dibaca absorban mereka, itu kita buat grafik nanti dengan Excel agar kita dapat formulanya itu. Kalau dapat R kuadrat itu harus 0,9, itu artinya 90% akurasinya pengukuran kita. Ini kalau air laut kita dapat 0,58, tapi kalau air laut itu 0,05. Nah, ini lagi langkah kerjanya selanjutnya. Ini langkah-langkah kerjanya, siap 7 tabung untuk membuat apa nih? Standar, siapkan standar fosfat, siapkan paper cut, kemudian diisilah tabung itu 0,5 meter per 0,5 meter, ditambahkan aquades cukup 5 meter dia masing-masingnya, kemudian baru diukur dan panjang gelombang 693 nanometer. Dapatlah nanti kita hitung berapakah zat yang fosfat yang sebenarnya ada dalam sampel kita. Ini adalah video di lapangan karena ini corona, sudah tidak semua dapat mengukur, maka kita sajikan videonya untuk dapat saudara amati. Silakan yang sudah ke depan di sebelahnya.
Ini mencari persamaannya ini. Nah, ini kamu tengok. Nah, ini adalah fosfatnya, fosfat ya. Itu 4 ppm. Ini absorban. Ini absorban ABS spektro. ABS spektro. Ini semuanya ada bakat. Semuanya ada aku. Ini standar tadi tidak begitu bagus. Kenapa tidak bagus? Karena tengok aturan R-nya harus bagus. Ini R ya, di quotient per liter. Nah, ini 0,7 R-nya. Jadi kurang bagus. Jadi kita hilangkan untuk sampel yang baru. Buat hilangannya apa ya? Ada sampel jadi 0,9. Tadi ada beberapa parameter yang kita hilang itu bagus. Ini kan satu bagus, ini satu bagus lagi ya. Yang ini di 3. Berarti ada 3 sampel situ buang. Ini hilangkan. Ini juga. Ini dihilangkan ini. Jadi 2 sampel kita hilangkan. Nanti akan dapat persamaannya bagus. Persamaan yang bagus itu, ini dihilangkan ya. Nah, ini. Lalu kita buat lagi agar meningkat R-nya. Nah, ini juga belum tentu nih. Adrenalin. Ini dia 0,7 6 ya. Dimana satu kelirunya? Oh, di sini kena satu lagi. Ini kan 0,00. Sini kena 0,25 1, oh 1,2 2,3 udah apa? Itu dapat di 0,7 kalau linear ya. Jadi jangan kita buat linear, buat setengah persamaannya dirubah menjadi persamaan eksponensial agar bagus. Nah, kalau eksponensial gimana lagi? Adrenalin eksponensial, polinomial. Ini dia. Kalau polinomial dia pasti biasanya akan lebih meningkat bagus. Oke, persamaan 0,9 ya, dengan polinomial. Artinya ini polinomial samanya dan 0,9 berarti lebih bagus. Ini persamaan dengan kegiatan kita pakai untuk menghitung berapa ppm. Berapa berikut? Sama lagi. Ya, itu ada betul. Ayo, kita akan bilang. Siapa mana orang? Sebagai apa dia? Mati kan? Ada di situ aja.
Siapa bilang ahli apa? Bilang sampahnya apa? Ya ini sampahnya. Apa bisa apa mau pilih? Apa? Yang bisa saya bilang apa? Jelas belum? Kenapa lah bu? Kan kita cepat aja. Yang ini. Dalam bilas-bilas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa saya banggakan dan besar saya memahami analisa kimia dari urutannya dari pembacaan sebesar itu adalah fosfat atau unsur fosfor. Kimia berakhir pada gelombang dengan spektur kita pembuatan standar dan juga zat yang kita lakukan. Ini bisa membutuhkan itu 0,2 mili sampai 14 mili itu, maka artinya polutan fosfor itu banyak yang percaya tidak boleh dibuang, harus diolah dan teman-teman setelah diolah STPN bacanya bagaimana penurunannya. Biasanya pada agak susah studi kita akan diserap, tapi STPN itu diserap oleh tanah itu tetap menyerap dan juga ada sudah di prediksi akan menyerap. Kalau menyaksikan misalnya di tahun Bismillahirrahmanirrahim. Analisa limbah cair untuk parameter kimia itu adalah logam berat dan logam yang terkandung dalam limbah cair tersebut. Contohnya Lb, besi baku mutu 5 mg per liter, Mn atau mangan baku mutu 5 mg per liter, Cu tembaga baku mutunya 2 mg per liter, Zn atau seng atau zinc baku mutu 5 mg per liter, kromium untuk menyalakan cincin itu baku mutu 0,5 mg per liter, Cd 0,05 mg per liter, Bb timbal untuk tembaga yang baku mutu 0,1 mg per liter menurut Permenkon itu dari 2015 itu yang boleh apabila melebihi dari ini terdapat dalam baku mutu akan menyebabkan penyakit tadi menumpuk dan ikan yang ada di sungai, kemudian makan manusia disebabkan dan segala macam. Harusnya diolah dulu mana sebenarnya secara dulu. Kecuali itu baru boleh dibuang limbah cairnya. Ini adalah prosedur analisa logam berat yang di labor menggunakan AAS atau Mean Absorbance Spectrometry, di mana zat pelarutnya nanti adalah HCl 0,1 normal. Ini alat gambar dari AAS-nya, prosedur kerjanya, bagaimana menimbang sampel, kemudian diberikan 50 liter HCl 0,1 normal, dan juga
dikocok 15 menit, didiamkan 5 menit, kemudian baru disaring sampel itu, mau sampelnya padat ataupun juga sampelnya nanti adalah cairan. Perlakuannya sama. Atau kalau terlalu pekat saja encernya itu nanti setelah disaring diencerkan 50 kali. Kemudian baru kita nanti akan pergi ke AAS dan diukur absorbannya berapa. Kalau kita buat 1 ppm, nanti alat itu bisa menerima rupanya 0,2 ppm ini absorbannya. Maka itulah akan kita pakai. Seperti ini ternyata mengandung logam berat, baik pupuk, limbah cair, itu ada mengandung logam berat, Pb, Cd, kadmium, Cn, Fe. Itu sangat berbahaya karena dia itu tidak larut atau keluar dengan feses atau air pipis, tapi dia itu akan menumpuk dalam tubuh kita, nanti menyebabkan penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit lain-lainnya aneh-aneh yang kita temui saat ini. Itu karena pengaruh. Ini adalah video bagaimana di laboratorium kita menganalisa logam berat dalam sampel air, limbah maupun dalam sampel tanah. Selamat menyaksikan Anda. Ini memipet standarnya, standar Pb, Cd, kadmium. Kita buat standarnya 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 5 ppm, dan sampai nanti 10 ppm. Pb, Cd, kadmium itu dipipet standar bakunya, kemudian digabungkan dan jadikan dia itu nanti menjadi satu. Jadi satu botol itu nanti berisi Cd, ada Pb, kadmium, Fe, mangan, zinc. Botol itu 1 ppm. Jadi AS itu nanti bisa membacanya karena sudah kita set gelombangnya masing-masing. Jadi tidak perlu membuat banyak sampel lagi, sebut 1 saja standarnya. Ini segera itu disaring, setelah sampel itu dikocok selama 15 menit, didiamkan 5 menit kemudian disaring. Ini Pak Apu lagi menanyakan apa nama sampel Anda buat, berapa ppm-nya. Uji di labor. Ini kakak-kakak sudah tamat ini. Ini kelompoknya lagi. Nah, ini sudah sampelnya sudah disaring, kemudian sudah siap untuk diuji dibawa ke AAS. Nah, ini kita hitung mundur ini. Jadi sampel dari kocok tadi agar dia tuh cepat disaring jadi bening, maka kita lakukan sentrifus, namanya sentrifus. Kecepatannya bisa RPM, 500 RPM. Artinya 500 putaran dalam 1 menit. Nah, jadi alat itu nanti terpisahlah antara, tuh nampak, terpisah antara larutan bening dengan larutan kotor. Kita saring larutan bening saja agar cepat. Kalau digabungkan kotor dengan bening itu lama sekali nanti berulang. Nah, inilah AS-nya. Gitu kan. AS ini alatnya mahal ini, harganya 1 miliar. Tapi jarang digunakan. Sekarang sudah rusak pula. Karena jarang digunakan, bukan karena sering digunakan. Karena sampelnya jarang, sedikit orang yang tahu. Nah, ini bakar, ini furnace pembakarannya, ini komputernya. Ini pengoperasiannya hanya bisa dilakukan oleh Ibu Admi. Dia yang ahli dan pakarnya. Kita hanya buat lautannya saja, kemudian dia analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa saya hormati, yang saya banggakan dan tentunya saya hormati, analisa akuntan dan cair misalnya itu adalah logam berat. Logam berat ini artinya adalah seperti kadmium, mangan, zinc, deterjen, dan juga ada namanya Pb, timbal. Itu adalah logam berat itu biasanya tentang limbah cair itu akan sangat membahayakan sekali bagi manusia terutama karena dia itu nanti logam berat itu terbuang dan cair juga dalam cairnya terbuang di sungai, maka di sungai nanti kalau mengendap dimakan oleh manusia menumpuk dan tubuhnya bisa nanti akan terjadi penumpukan logam kanker dalam 10 tahun kemudian, dan ini sangat membahayakan kesehatan manusia. Biasanya logam berat ini dilakukan menggunakan metode kimia dan juga alat ukur itu adalah AS atau absorption spectrophotometry yang tadi.
analisa sebelum dibaca diolah dan juga setelah diolah yang sebenarnya kita bandingkan bagaimana perubahan. Terima kasih. Analisa kimia bebas cair untuk parameter pembuatannya adalah klorin. Cl2, klorin bebas, di mana baku mutunya ditetapkan itu adalah 1 mg per liter, harus kecil dari itu. Dalam cairan apabila lebih dari 1 mg maka dibaca itu tidak boleh dibuang langsung ke sungai kelas 1 atau ke perairan, diolah dulu oleh amanat perundangan. Kalau tidak akan mencemar lingkungan. Di mana klorin ini sifatnya bisa digunakan untuk membunuh desinfektan. Apabila banyak klorin di dalam itu banyak zat kimia, zat kimia, biasanya ini klor itu bisa didatangkan dari baikling, dari mencuci baju pakaian, maka itu tidak boleh limbah itu langsung dibuang, harus diolah dulu oleh SDM. Sisa klorinnya baru bisa aman dibuang ke lingkungan. Kita akan coba menjelaskan analisa dan pengujian klorin atau Cl klor pada sampel dibaca dan baikling. Ini adalah semacam desinfektan untuk membunuh klorinnya terlalu banyak. Ada berarti dikolesterolnya berkembang dengan banyak di sana. Masukkan sampai limbah cair 5 liter dan juga sampai bagian 5 liter ke dalam lampu pur. Tambah 65 liter additional total itu menjadi 100 ml. Di dalam elemen itu ditambahkan 2-3 tetes HNO3 pekat. Selanjutnya dimasukkan elemen itu 3-5 tetes larutan K2 CR2O4 sebanyak yang konsentrasinya 10%, nanti akan berubah menjadi warna kuning itu. Selanjutnya juga kita masukkan serbuk ZNO atau zinc oksida atau MgO magnesium oksida hingga larutan berwarna kuning itu hijauan lalu sampai garam. Nah, lalu kita goyang-goyangkan agar dia itu cepat berubah warnanya. Selanjutnya sudah disiapkan, lakukanlah filtrasi dengan AgNO3 sampai warna tadi yang kuning hijaunya itu tepat muncul berwarna merah bata. Saat merah bata itu lalu kita hitung berapa tetes mililiter AgNO3. Selanjutnya untuk menghitung konsentrasi BDM-nya. Nah, ini hitungannya. Ini adalah klornya 1000 per 100 dikali berapa konstantanya, kemudian dikurang 0,3 ml per bakal dikali dengan faktor koleksi, maka didapatkanlah nanti menjadi mg per liter. Untuk subaktin kandungan penggunaan tinggi untuk mengumpulkan, tetapi kalau kita coba kembali maka kita kali 20 menjadi 1336 ppm di dalam proses itu, sehingga itu bisa digunakan untuk dan juga terima kasih. Analisa selanjutnya mahasiswa yang saya banggakan dan pemirsa yang saya hormati adalah analisa klorin atau Cl. Mengapa ini sangat penting?
Karena klorin ini biasanya digunakan untuk membunuh desinfektan atau mikroorganisme yang di dalam limbah cair, di dalam air biasanya. Nah, limbah cairnya apabila itu banyak klorin, berarti menandakan itu sudah polutannya ada. Makanya kita analisa klorinnya dalam air minum dan juga air PDAM dan juga termasuk limbah cair. Kita bandingkan bagaimana hasilnya. Hasil analisa. Bismillahirrahmanirrahim. Analisa limbah cair untuk parameter kimia dari polutan berikut adalah minyak dan lemak. Minyak dan lemak ini disebut juga dengan liquid and grease, di mana dalam baku mutu tertentu diperbolehkan oleh pemerintah apabila kecil dari 10 ppm yang berada di dalam cair baru boleh dibuang aman ke sungai kelas 1 atau kali buang. Apabila lebih dari 10 ppm yang boleh maka tidak boleh dibuang. Maka api siapnya dulu dengan instalasi yang paling lainnya agar tidak merusak kepada pengguna, di mana nanti banyak masuk ke hari dan masih boleh ikan misalnya akan rusak dan dia akan musnah, bukan berbangun kepada manusia. Karena itu sumber-sumber ini bisa minyak goreng, minyak segala macam, dan juga hasil pencucian, maka tidak boleh dibuang langsung, harus diolah dulu dengan antibiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa praktisi, kita bertemu lagi dalam prosedur pengujian dan analisa konsentrasi lemak dan minyak atau liquid and grease pada limbah cair restoran, kafe, dan rumah makan dengan prosedur yang sesuai dengan SNI. Kesukaan alat dan bahan yang digunakan. Pertama, sampel air limbah restoran, kafe, ataupun juga limbah cair pabrik, sawit dan lain sebagainya. Dan juga ada gelas piala. Kemudian limbah titik tamadul disaring ya. Kemudian ada larutan HCl atau asam klorida. Selanjutnya ada kimia kristal NH2 SO4, kemudian juga ada corong pemisah, dan yang titik selanjutnya adalah kertas filter wetman dan juga corong. Selanjutnya langkah kerja. Pertama, kita menimbang gelas piala yang telah dimasukkan ke dalam oven yang dipanaskan dan juga dingin dalam indikator. Yang kedua, kita siapkan sampel limbah cair tadi yang mengandung lemak sebanyak 100 ml sampel, dan lalu sampel itu dimasukkan ke dalam corong pemisah. Dan seperti itu digambar. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan 1 dalam curah tadi mililiter HCl berbanding ini 1:1 di dalam sampel yang telah dikocok di dalam corong pemisah tadi. Selanjutnya maka pilihlah botol sampel dengan 30 ml pelarut tadi. Ini juga lakukan ekstraksi dengan mengocok larutan selama 2 menit, lalu diamkan selama 1 sampai 2 menit. Apabila pemeriksaan bisa sudah memisahkan antara air dengan lemak. Lemaknya nanti naik di atas permukaan, sedangkan airnya tetap di bawah, boleh kita buang. Selanjutnya, inilah kita lakukan pemisahan lapisan dari contoh di dalam gelas piala. Yang di bawah itu pada mililiter air, yang di atas itu yang dapat itu adalah lemak dan lipid. Setelah berpisah, maka yang keenamnya itu ditambah fraksi dengan gelas piala. Kemudian disaring juga boleh, dan kita sudah betul-betul harus berarti sebelumnya
Tujuannya apa? Airnya turun ke bawah dengan lemak dengan berbeda yang diberi kita NaCl di dalam apa itu betasan itu. Sehingga apa? Maka boleh kita panaskanlah fraksi tadi ya dengan hot plate sampai lemak yang menempel pada gelas piala itu yang tidak jadi, sedangkan sisa itu dibuang apa itu ditimbang aja. Maka timbang ini lebih pada lemak A di 100 52,303. Ini adalah lemak tadi ini 52 ini belas kaca dibuat itu, maka dapat kemarin sama dengan 185 ppm. Sedangkan ini kandungan lemak dari pasar telah melebihi baku mutu dan harus diolah limbahnya. Maka inilah hasilnya secara sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan dan pemirsa saya hormati, bahwa analisa kimia selanjutnya itu yang perlu tanya dalam baca itu adalah analisa minyak dan lemak atau trace analysis. Ini secara kimia dan juga secara corong pemisahan. Kita gunakan alat kimia itu adalah heksa, dia akan memisahkan antara air dengan lemak. Kemudian juga dilakukan di masa dari kimia itu, maka terdapat satu dalam persen yang terbang ini. Biasanya 24 ppm itu baku mutu dari minyak lemak berada dalam limbah cair. Lebih dari itu, tentu dia akan merusak tidak boleh mengolah surat olah dengan menimbang STBM yang pasti cerdas. Selamat menyaksikan jalan analisa. Bismillahirrahmanirrahim. Cair untuk parameter kimia polutan selanjutnya rupanya dari chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen secara kimia, di mana jenisnya adalah bahan organik yang susah terurai dari bahan tersebut akan digunakan oleh mikroorganisme secara kimia dan dia membutuhkan oksigen untuk jadinya reaksi di sana. Maka di sini baku mutu kelas satunya tempat saya tersebut harus mengandung CO2 dari 100 mg filter baru boleh dibuang ke sungai itu air kelas 1. Apabila lebih dari 100 itu tidak perlu dibuang, harus diserap dulu CO2-nya di dalam baca tersebut menggunakan ipal, minimal STBM, dan selainnya akan tidak mencemari, merusak lingkungan dan hidup lainnya, dan juga untuk berkesinambungannya hidup manusia terjaga dan terjamin. Ini adalah prosedur di laboratorium di BKPM saudara, bagaimana analisa dari COD tersebut, di mana nanti sampelnya 5 mg diberikan masuk Erlenmeyer, ditambah HgSO4, HgSO4. Setelah itu selanjutnya nanti kedua ditambahkan 20 ml K2CO7 dikocok dan sampai nanti lakukan petitrasian, perubahan warna, maka barulah dihitung berapa TIO-nya. Ini adalah alatnya Erlenmeyer, buret, ada K2CO7, ada apa lagi nih, HgSO4, ada yang namanya Aquades, ada nanti juga gelas-gelas ukur dan gelas piala dan Erlenmeyer, itu dibutuhkan alat-alatnya, dan ada labu ukur. Hasil analisanya ini air sungai memiliki COD, limbah tahu memiliki COD 1680 ppm. Itu sudah sangat. Makanya bukti limbah tahu itu harus diolah dulu minimal dengan STBM, karena COD itu memang sudah ribuan, padahal dia berkemungkinannya hanya. Ini adalah video dari kakak-kakakmu bagaimana mereka melakukan analisa COD di labor yang bisa kamu amati.
Walaupun gambarnya terbalik-balik, tapi yang penting intinya Anda bisa mendapatkan ruh bagaimana analisa di labor itu. Karena Anda tidak dapat langsung melakukan analisa berhubungan dengan pandemi Corona 2021 ini. Kemudian, ditambahkan 20 ml larutan H2CSO dan dikucuk. Jika terbukti warna hijau, maka contoh air harus diecapkan terlebih dahulu sebelum penambahan HgSO4 dan H2CSO. Selanjutnya dipanaskan selama 10 menit dan kembali jika mencapai tekanan. Tambahkan 150 ml air bersih. Larutan contoh diberikan 1,5 gram atau 10 larutan gel dan selanjutnya dilengkapi dengan teknologi larutan NH2SO3 0,05 dan sampai warna kayu berubah menjadi hijau. Ya. Apa? Menurut Anda pakai apa untuk itu? Bisa apa untuk padi? Oh, ya, tidak apa-apa. Sampai 2 ml nanti difiltrasi dengan larutan dan H2SO3 sampai warna biru menjadi hijau. Lakukan juga hal yang sama terhadap lampu. Langkah 7. Hitung kadar COD dengan rumus COD sama dengan B dikali N dilakukan dikali 8.000 kali P dan mililiter 1, di mana B sama dengan ini larutan tersepat untuk belangko dan ini larutan tersepat dengan gas S2O3 untuk pro dan N karena larutan tersepat dan B banyaknya pengecer. Ini adalah perhitungan dari menggunakan apa namanya itu, perhitungan COD itu dengan Excel agar lebih cepat dianalisa dan didapatkan nilai yang sebenarnya dari formulanya tadi, yang berapa ppm ke angka yang sebenarnya. Dalam fasilitasnya adalah COD dengan COD ini adalah hampir sama, tapi berbeda dengan analisa. Yang satu parameter yang satunya COD, yang satu sejarah biologi COD. Metodenya juga metode cara dengan integrasi. Maka didapatkan kita berapa ppm COD adalah 150. Jadi di 150 ppm dipakai untuk domestik atau pabrik. Maka itu tidak boleh dibuang, harus diolah dulu. Diolah dengan STPM. Dan dengan STPM berapa? Jadi baru bisa dibuang di perairan sungai untuk menyumbangkan lahan. Sangat resisten cara saya. Terima kasih. Bismillah, analisa limbah cair untuk parameter kimia polutan sanitasi.
nitrat. Yang rumus kimia NO3N, di mana baku mutunya pada kelas 1 itu tidak boleh lebih 20 mg per liter. Tidak boleh. Apabila lebih dari itu, lebih 20, maka limbah itu harus diserap dulu nitratnya dalam limbah tersebut 5 SCBM, kemudian baru boleh dibuang ke lingkungan. Di mana sumber lainnya adalah biasanya dari sisa makanan, karena nutrisi pupuk, urea, NPK yang tercuci masuk ke sungai. Kalau dalam pabrik-pabrik atau di dalam limbah domestik, ini biasanya ya dari makanan, biasanya dari jenis makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Indonesia Maju, generasi muda Indonesia. Bagaimana kita membuat belangko dan standar untuk menganalisa konsentrasi nitrat, NO3 dan NO2 menggunakan spektrum fotometer di laboratorium penelitian. Karena spektrum ini sifatnya membaca gelombang cahaya, jadi kita buat standarnya dulu 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 0,1 nitrat, 0,1, 0,3 ppm itu istilah untuk detik. Barulah sampai nanti bisa dibaca. Kita buat grafiknya di Excel. Nah, ini prosedur untuk buat standarnya dulu. Selanjutnya ini adalah untuk membuat standar dari nitrat. Langkah kerjanya NO3. Siapkan 7 tabung reaksi membuat standar dari nitrat itu. Kemudian ini sampel dengan persamaan, tapi sudah kamu standar dulu. Kemudian ini adalah siapkan brusin. Brusin ini adalah bentuk standar. Selanjutnya adalah ini kita isikan Aquades kita sekarang reaksi itu sebanyak 1 tabung pertama tulis nomor 1 sampai 7. Isi pada 5 ml Aquades, yang pertama ml, 4 ml Aquades, 3 ml Aquades, 2 ml Aquades, 1 ml Aquades, 0,5 ml. Menyesuaikan dengan standar yang telah ditentukan. Setelah itu selanjutnya maka kita tambahkan siap dari 7 botol reaksi tadi H2SO4 sebanyak 5 ml setiap tabung reaksi. Dan setelah itu ditambahkan lagi brusin sebanyak 0,5 ml setiap tabung reaksi. Dan setelah itu kita diamkan dia selama 1 jam. Di samping tangan kita sini sampai lupa lagi untuk melakukan analisa. Yang selanjutnya adalah kita pindahkan sampel ke dalam kamar khusus untuk menguji nilai absorban spektrum di fotometer dan contoh hasil yang keluar. Tadi itu juga kita kembalikan namanya dan nitrat yang 5 ppm, kemudian kita inserkan dia sesuai dengan standar kita buat tadi. Itu isinya ke 7 tabung. Jadi mereka itu artinya pas semua yang digunakan untuk sampai juga dimasukkan ke dalam standar ini. Maka saat itu didapatkan dengan spektrum tersebut standar bawaan standar nitrat 20 ppm dibaca absorbannya harus liter 0,5 ppm dibaca 1,350 1 ppm 1,78 2 ppm 2,3 3 ppm 2,31 J 4 ppm 1,5 5 ppm 1 misalnya. Nah, itu nanti barulah urin air sumur NPK sungai. Nah, ini aja dibaca sampai 0,3 artinya apa? Apabila ini 0,391 sama kurang lebih nanti konsentrasinya itu adalah nitratnya 0 sampai 0,5 ppm. Tapi kita buat nanti dengan grafik biasa kita berapa angka pastinya.
kita coba menjelaskan. Bagaimana kita membuat langkah kerja untuk menguji dari berlaku dari metrik NO2. Maka kita siapkan ukur sebanyak 8 buah. Kemudian sampel kita spesialnya juga dan juga kodes, dan juga ini zat kimianya kita siapkan naptiludamin, sulfaniluida, dan HCl. Enak molar yang kita siapkan itu ada 3 itu dibutuhkan untuk uji nitrit. Selanjutnya kita sudah siapkan tadi 8 labu ukur, maka ditambahkanlah sulfanida sebanyak 5 ml, HCl sebanyak 6 molar itu sebanyak 3 ml, sampai pada garis keran yang di atas lebih kurang lebih itu 20 ml, dan jaga selama ml di tempat yang gelap, tidak boleh di tempat yang terang. Sebelumnya kita telah membuat konsentrasi yang kita inginkan dari nitrit pekat ya, kita masuk juga ke dalam labu ini. Selanjutnya kita sudah siapkan tadi 8 labu ukur, maka ditambahkanlah sulfanida sebanyak 5 ml, HCl sebanyak 6 molar itu sebanyak 3 ml, dan pada sampai pada garis keran yang lebih kurang lebih itu 20 ml, dan jaga selama ml di tempat yang gelap, tidak boleh di tempat yang terang. Kita telah membuat konsentrasi yang kita inginkan dari. Selanjutnya inilah waktu yang telah kita dapatkan. Setelah 5 menit, maka tambahkan 1 ml larutan naptiludamin di atas selama 3 menit dan mengalami perubahan pink sehingga simpan di tempat gelap. Ini menunjukkan adalah konsentrasi dari 5 ini di 0 ppm nitrnya, sampai nanti pada jam 2 pekan ini menunjukkan nitrnya yang tinggi sampai 5 ppm atau 0,5 ppm dari 0,1 sampai 0,8. Selanjutnya ini kita uji dengan spektrofotometer untuk mendapatkan absorbannya, dan pindahkan tadi nanti dari standar itu sehingga kita dapatkan kita buat spektrum dan baca absorbannya itu. Nah, buat tabelnya kita membuat konsentrasi nitrit dari 0 ppm sampai 0,07 ppm, dan ini ada dibacanya oleh spektrofotometer. Apabila 0 ppm baca 0,01 ppm itu standarnya dibacanya 0,092, sedangkan 0,07 baca 0,51. Nah, ini standarnya bagus, dasarnya bagus ini, maka kapan nanti saat tutup sampel inilah patokan sampelnya lagi, sampai dibacanya lipat apa dengan ada standar ini. Kalau ada standar maka itu tidak akan bisa membaca berapa nitrnya ada dalam limbah cair pemberitahu itu limbah cair lainnya. Nah, inilah maka kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Maju. Sekarang kita masuk lagi kepada pengujian dan analisa konsentrasi nitrat dan nitrit pada limbah cair industri tahu, domestik, dan juga pabrik kelapa sawit. Sebenarnya kita telah bagaimana membuat standarnya. Kita lihat sekarang bagaimana mendeteksi kandungan nitrat dan nitrit di dalam limbah cair itu. Karena
karena Kementerian telah menetapkan baku mutunya apabila melebihi baku mutu maka itu mencemar lingkungan rusak, nanti juga akhirnya berimbas kepada makhluk-makhluk lain selain manusia. Apabila mereka itu mencemari sungai dan danau, akan berefek kepada manusia, bisa-bisa nanti apabila kemudian manusia sediakan punah lingkungan yang rusak. Cara kerjanya sebagai berikut. Cara sampel. Mengapa sampel terkena terlalu pekat? Maka alat depan yang digunakan adalah sampel tersebut dengan pipet dan juga ada alat pelipat. Kemudian aquades. Sampel cair di pipet, kemudian dimasukkan ke dalam ukur, kemudian bahwa kita ingin mengecerkan 100 kali atau 20 kali. Jika pipet banyak 5 mili, kemudian masukkan ke dalam tabung ukur yang berukuran 100 mili. Setelah itu kita paskan menjadi 100 mili, maka dia itu sudah akan menjadi nanti 20 kali pengecaran. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan, yaitu pipet ukur dan aquades. Sama seperti itu. Selanjutnya langkah kerja. Setelah kita encerkan, kita lakukan langkah kerjanya lagi. Pertama, kita siapkan sampel dari jatuh pipet 4 ml. Setelah 4 ml itu kita masukkan ke dalam sampel labukan 200 ml. Setelah itu dimasukkan pada sabun sampai bercampur dengan sampai urin. Prosedurnya selanjutnya pengecarannya campur aquades ke dalam sampel itu sampai 40 ml. Kemudian keduanya tutup kepala buku dengan tangan tangan ataupun juga ada nanti namanya itu plastik khususnya, kemudian kita kocok-kocok dia. Maka sampel ini sudah diencerkan sebanyak 25 kali. Bisa sampel dari ini yang tadi pipet diberikan zat kimia, kemudian ukuran spektrum, kemudian nitritnya berapa. Selanjutnya pengujian nitrat. Yang pertama kita masukkan sampel yang sudah diencerkan ke dalam tabulasi sebanyak 5 ml. Kemudian kedua ditambahkan larutan brusit sebanyak 0,5 ml. Kocok ditambahkan. Ini ada tim kocoknya. Kadang tapi caranya melepuh karena asamnya asam kuat. Setelah itu sudah, maka kita baca di absorban dengan menggunakan spektrometer yang punya gelombang 432 nanometer didapat. Maka inilah dapatnya tadi. Urin berapa kita dapatkan? 0,31. Absorbannya artinya konsentrasi berkisar antara 0,0 sampai 0,5 ppm atau 0,4 ppm. Tapi yang pasti bisa itu buat Excel nanti. Inilah hasilnya. Kemudian ini untuk mencari nitratnya. Nah, ujian nitrit. Ini sekaligus saja. Nitrit juga sama. Sampai telah kita encerkan tadi itu, pertama kita masukkan ke dalam buku sebanyak 10 ml. Bagaimana ujian nitrit? Ini sekaligus saja. Nitrit juga sama. Sampai telah kita encerkan tadi itu, pertama kita masukkan ke dalam buku sebanyak 10 ml. Kemudian ini agak banyak zat kimia dari pusing dada ini agak banyak. Kalau itu dua tambahkan sulfanilomet sebanyak 5 ml dan gelaggan CFK 3 ml.
satu zat yang ketiga. Dan di dalam ini ditambahkan natridimin. Natridimin sebanyak 1 ml. Dikocok hingga merata. Nyatakan juga itu dengan pengocok elektrik dan didiamkan selama 3 menit tempat gelap. Karena dia akan oksidasi dengan nitrit yang terpok. Jadikan 2. Kemudian barulah nanti kita baca usapan menggunakan spektrometer dengan panjang gelombang 5,3 nanometer dari catat hasilnya. Nah, inilah umpamanya. Teori sapi terdapatkan 0,023. Rendah sekali. Sedangkan 0,9 itu 0,09. Berarti ini kisaran teori sapi ini nitritnya antara 0 sampai 0,1 saja. 0,001. Maka kita mendapatkan dicari dengan Excel. Seperti itu. Ini untuk sampelnya. Ada yang pelalah. Ada yang benar, ada. Ini adalah bagaimana menghitung datanya di Excel dan ditampilkan dari standar tersebutlah asalnya. Kalau ada standarnya didapatkan persamaan linearnya atau regresinya dengan R0,8 yang berarti 80% akurat dalam membuat standarnya, maka si analisa nanti akan bagus dan akurat. Itu yang dimaksudkannya. Dan ini untuk standar nitrat. Dan ada juga nanti untuk standar nitrit. Nah, ini nitrat NO3 ini. Jadi urin manusia mempunyai kandungan nitrat yang sangat tinggi 2,7 ppm, air sumur 0,3, tapi ada lebih tinggi lagi. NPK, ini karena dia mengandung nitrogen makanya tinggi. Air sungai juga tinggi. Bahwa pupuk pun, makanya bila pupuk itu terbuang ke sungai, atau tererosi atau kena run off, maka dia itu berpotensi untuk mencemari sungai, irigasi, dan juga air minum manusia. Maka kita tidak boleh memberi pupuk sembarangan atau melarang pupuk memberi pada waktu hujan. Selanjutnya, inilah dia yang kita amati baku mutu itu apabila air sumur 0,08 kecil ini nitratnya, nitritnya pada urin manusia itu ada. Ini dia 0,07, sedangkan kemudian 0,008 itu masih, makanya urin manusia itu tidak boleh dibuang sembarangan saja. Analisa limbah cair rendah sekali. Sedangkan 0,9 itu 0,09. Berarti ini kisaran dari sapi ini nitritnya antara 0 sampai 0,1 saja. 0,001. Maka kita mendapatkan dicari dengan Excel. Seperti itu. Ini untuk sampelnya. Ini Pak aku berbicara tentang nitrat tadi. Olahan makanan dan juga industri sawit dan segala macam. Itu adalah
limbah cair. Karena sungai yang tidak dicemari, ikan yang tidak mati. Hingga jangan saya tidak beri. Salam nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Analisa limbah cair untuk parameter kimia polutan hidrogen amonia nitrogen, di mana amonia dengan H3N ini biasa gas ini kita deteksi dengan pengawasnya busuk, orang bisa bergas nitrogen tidak air pun apabila itu busuk itu tandanya amonianya tinggi. Bolehnya baku mutu kecil dari 5 ppm. Apabila lebih 5 ppm, maka limbah cair ini harus diserap dulu bau busuk supaya dia tidak busuk. Biasanya diberi dengan arang atau cokol. Ini dalam CBM ini bisa diserap ini bau ini sehingga tidak berbau lagi. Nah, inilah indikatornya. Maka tujuannya apa? Agar tidak mencemari dan merusak lingkungan dan juga kesehatan manusia. Ini adalah prosedur dalam menganalisa amonia di laboratorium yang dapat kita amati dalam pada buku BKPM. Harus ikuti ini langkah pertama baru akan kalau salah dalam mengikuti terbalik-balik maka tidak akan dapat nanti menganalisa amonianya itu. Bahan-bahan bakunya ini N4OHC, pH, brucin 20%, sulfat pekat ini berbahaya ini dan sampel airnya. Inilah prosedurnya standar. Amonia kita buat dari amonium dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm. Kita buat dari standar pekat mengencang terpekat 100 ppm. Ini adalah sampel air kita ambil 25 ml. Semua standar kemudian diteteskan dia itu dengan operasi garam Sklecknet. Kemudian menambahkan 0,5 reaksi Nessler dan jadi perubahan warna kuning atau oranye, maka kita ukurlah dia itu dengan untuk dapat standarnya dengan spektrum potensial panjang gelombang 420 nanometer. Ini sampel di pipet 20 meter masuk tabung reaksi. Cara kerjanya ditambahkan satu tetes garam Sklecknet, kemudian ditambahkan 0,5 reaksi Nessler mililiter ya, kemudian dikocok dan ditambahkan 5,5 reaksi Nessler lagi dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit jadi perubahan warna, maka kita baru analisa sampel itu dengan panjang gelombang. Pertama standar ukur dapat standar itu maka kita buatlah dia grafiknya untuk mendapatkan berapa nitrat amonia daripada sampel. Ternyata ini kalau bila intinya pada air laut itu amonia 0,24, sedangkan baku mutunya itu adalah 0,3, masih aman. Dan inilah peraturan-peraturan dari pemerintah kita tentang keamanan. Selamat menyaksikan film dokumentasi. Terima kasih. And